Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi proyek kami tentang kapal uap yang merupakan proyek dari mata kuliah termodinamika teknik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Winda Nenggolan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Stefan Tambunan. Nama saya Dimas Ruben Senturi. Nama saya Luis Nathanael Situmorang. Nama saya Nita Aninda Sitorus. Nama saya Rohana Sihombing. Nama saya Benego Sihaan. Nama saya Sains Damanik. Nama saya Maria Manurung. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu steamboat. Kapal uap merupakan pengaplikasian konsep termodinamika tentang temperatur yang menggunakan prinsip perubahan energi dari energi panas menjadi energi gas. Gas tersebut dapat berubah menjadi dorongan, di mana perubahan energi tersebut dihasilkan dari pemanasan air oleh api yang dihasilkan oleh lilin. Energi tersebut dapat menghasilkan perubahan suhu yang menyebabkan adanya dorongan dan tekanan. Baiklah, sekarang akan dijelaskan tentang latar belakang dari pembuatan steamboat. Latar belakang. Kapal layar dahulunya menjadi alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan berlayar lebih cepat mulai dirasakan. Akan tetapi, hal tersebut tidak didukung dengan kemampuan kapal layar yang mempunyai keterbatasan. Kemampuan kapal layar yang bergerak hanya sesuai dengan angin dan arah arus laut yang kondusif, menyebabkan para ilmuwan akhirnya mengembangkan inovasi kapal terbaru, yakni kapal uap. Kapal uap mulai dikenal dan digunakan setelah ditemukannya mesin uap di Inggris oleh James Watt, yang kemudian memunculkan revolusi industri yang merupakan revolusi bahan bakar. Karena pada masa itu mulai digunakan batu bara dengan skala yang lebih luas menggantikan kayu bakar. Maka dari itu dibuatlah mesin uap yang menjadi penggerak kapal uap itu sendiri. Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubah menjadi energi mekanis. Terdapat beberapa sistem termodinamika di dalam penggunaan mesin uap sebagai penggerak kapal uap. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan dan rumusan masalah. Adapun tujuan dari percobaan yang kami lakukan, yang pertama, mengetahui prinsip kerja kapal uap, yang kedua, menyelidiki pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap, yang ketiga, membuktikan adanya hubungan antara hukum Newton, yang ketiga. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana prinsip kerja kapal uap tersebut, yang kedua, bagaimana hubungan antara besarnya energi panas yang diberikan terhadap besarnya energi uap. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana prinsip kerja dari kapal uap tersebut. Saya akan menjelaskan prinsip atau cara kerja dari kapal uap tersebut. Pada intinya, cara kerja dari kapal tersebut adalah menciptakan tenaga uap dengan menggunakan air. Lilin akan memanaskan air atau memberikan kalor pada air dalam kaleng hingga mendidih. Ketika air mendidih, maka akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan memiliki sejumlah tekanan sehingga menghasilkan gaya dorong yang membuat kapal uap bergerak maju. Hal ini berhubungan dengan hukum aksi-reaksi yang merupakan prinsip utama dalam percobaan kapal uap. Mesin kapal uap atau kaleng dan air yang dipanaskan memberikan gaya aksi dengan menyemburkan gas atau uap keluar lewat lubang di belakang kapal dan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Kapal uap akan melakukan kerja atau usaha ketika menempuh jarak tertentu. Oleh karena itu, efisiensi kerja kapal uap sederhana ini dapat dihitung dengan membandingkan usaha yang dapat dilakukan kapal uap dengan kalor yang diberikan lilin pada air. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang metode pembuatan dari kapal uap. Langkah pertama dalam metode pembuatan kapal uap adalah pembuatan alas kapal, yaitu yang pertama, memotong styrofoam berbentuk persegi panjang lalu membuat sketsa, kemudian dipotong. Yang kedua, ulangi langkah pertama hingga terdapat dua bentuk yang sama. Yang ketiga, menempel dan atau menggabungkan styrofoam yang telah dibentuk sehingga tebal yang diinginkan terpenuhi. Yang keempat, memotong pinggiran styrofoam sehingga membentuk kemiringan dengan sudut yang diinginkan.
Langkah pembuatan hidung kapal. Langkah pertama yaitu membuat sketsa setengah jadi pada alas. Langkah kedua itu styrofoam dipotong sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Langkah ketiga itu styrofoam diiris dengan kemiringan yang diinginkan. Langkah terakhir yaitu bagian hidung tadi digabungkan ke alas. Selanjutnya adalah pembuatan kaca depan kapal. Langkah yang pertama adalah membuat kaca yang terbuat dari plat besi dengan ukuran 11 x 4 cm. Yang kedua, setelah kaca terbentuk, lalu membuat bingkai kaca dengan menggunakan stik es krim. Lalu, stik es krim tersebut ditempelkan dengan kaca menggunakan lem lilin. Dan yang keempat, setelah itu menggabungkan kaca tersebut dengan bagian depan kapal. Yang selanjutnya adalah membuat atap kapal. Langkah pertama adalah menggunting plat ringan dengan ukuran 24,5 cm x 12 cm. Yang kedua adalah menggabungkan 6 buah stik es krim menjadi satu bagian untuk membuat tiang penyangga kapal sebanyak 4 buah. Yang ketiga adalah menempelkan 4 buah penyangga ke bagian samping kapal. Dan yang terakhir, menempelkan atap ke tiang penyangga tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah proses pembuatan tabung uap. Pada proses pembuatan tabung uap, kami memanfaatkan kaleng bekas sebagai tabung uapnya. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama, melubangi kaleng tersebut sesuai dengan diameter pulpen sebanyak 2 lubang. Yang kedua, memasukkan 2 buah pulpen tersebut ke dalam lubang tersebut dengan menggunakan lem tembak atau lem lilin. Yang ketiga, menutup pinggiran dari lubang tersebut menggunakan plastisin sehingga uap tidak dapat keluar dari tabung tersebut. Dan yang keempat adalah menggabungkan atau memasang tabung uap tersebut ke dalam kapal uap. Baiklah, sekian presentasi proyek kapal uap kami. Kami mengucapkan terima kasih.